Ustadz, kalau sekarang oke, kita sudah mengikuti dari niat kita, kemudian akal apa segala macam. Kalau kita sudah mengenal Allah gitu, lalu bagaimana cara agar menanamkan Allah itu ada di hati kita gitu, senantiasa kita bisa ingat, bisa tahu gitu. Menanamkan bisa sadar akan adanya Allah, itu balik lagi kepada mengenal Allah. Sadar akan, jadi gini, di dalam Islam itu ada 3 tingkatan yang seringkali diulang-ulang oleh para ulama. Yang pertama adalah iman. Iman artinya adalah kepercayaan, adalah keyakinan, itu iman. Artinya adalah faith. Artinya adalah trust, itu iman. Iman itu nanti akan dibahas lagi. Yang kedua adalah yang disebut dengan ada Islam. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam. Lebih tepatnya kalau mau digampangkan adalah kalau iman itu berkaitan dengan perkara non fisik, maka semua rukun iman tuh perkara non fisik, nggak ada fisik tuh. Oh iya benar. Maka kita kalau ditanya apa beda rukun iman sama rukun Islam, rukun iman nggak ada urusan fisik. Urusannya kepercayaan aja itu. Semuanya non fisik. Iya betul. Tapi kalau rukun Islam tuh akan semuanya fisik. Sholat itu fisik, syahadat pertama fisik, syahadat fisik, sholat, puasa dan segala macam. Nah, berarti iman ada, kemudian Islam. Di atasnya ada ihsan. Ihsan ini disebut dengan muraqabah atau pengawasan Allah. Kita merasa bahwa Allah senantiasa itu ada ke kita. Kita senantiasa merasa Allah tuh mengawasi semua perbuatan kita. Ini juga disebut dengan makrifat. Bahwasanya dia mengenal Allah seolah-olah Allah itu melihat seluruh amal-amal dia. Jadi kata Rasulullah, beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Maka perasaan ini namanya muraqabah, ini ihsan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tadi, gimana cara agar kita tuh yakin bahwa Allah tuh senantiasa mengawasi kita? Berarti kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Nah, gimana orang tuh bisa yakin dengan kekuasaan Allah? Makrifat balik lagi kepada 2 hal, ilmu dan bukti. Itu sama kayak orang beli barang di di marketplace. Oke, coba kita simulasi. Mas Abdur beli barang di marketplace. Gimana caranya? Saya beli, pertama saya cari barang yang saya pengen. Setelah dapat, saya pasti lihat rekomendasi komen-komen orang di bawah dulu. Sebelum komen? Oh, saya scroll lihat foto-fotonya barangnya. Saya lihat berapa ribu kejual atau berapa banyak kejual. Benar nggak? Iya sih. Nah, karena nggak mungkin sebanyak itu orang ketipu kan? Betul. Nah, kalau sudah ada yang paling banyak nih, contoh nih, laptopnya sama semua. Saya lihat nih, yang mana yang lebih banyak jual? Ini 500, ini 1000. Saya cari yang 1000 dong. Betul. Dan itu biasa pengaruhnya ke bintang. Benar. 4,8 kah, 4,7 kah? Dan biasanya banyak yang mutu. Iya. Kalau yang jual cuma 2 nggak ada fotonya biasanya. Betul. Tapi kalau 1000 pasti baru saya lihat reviewnya. Setelah lihat review, saya lihat fotonya. Setelah itu saya akan hubungin chat penjualnya. Semua itu adalah ilmu dan bukti yang mengantarkan saya pada keyakinan. Semakin kita yakin orang ini nggak nipu. Benar. Semakin kita yakin, semakin kita akan merasa connect. Berarti koneksivitas dengan Allah itu adalah tentang bukti dan ilmu yang kita kumpulkan. Allah itu benar ada atau tidak. Tapi kalau ada orang nih masih merasa bahwasanya kayaknya Allah ini, ya Allah ada, kayaknya sih, maka dia akan mudah meninggalkan sholat. Tapi begitu dia merasa betul-betul bahwa ini diawasin, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun apapun konsekuensinya. Tergantung muraqabah tadi. Iya, karena senantiasa sadar bahwa ya Allah lihat saya nih. Balik lagi, contoh ya, kita coba simulasi ke pribadi ya. Saya mengetahui bahwa Allah itu ada dari mana? Dari logika. Logika saya menandakan bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu adalah Allah? Itu adalah pembahasan Al-Quran. Nah, kalau punya Tuhan nggak perlu agama, Mas. Kalau kita punya Tuhan, menyadari adanya Tuhan, kita cukup berpikir. Tapi untuk bisa tahu Tuhan itu apa, itu kita perlu memikirkan agama. Maka ketika saya memikirkan agama, saya jadi kemudian tahu Tuhan saya adalah Allah. Contoh misalnya, saya ngelihat Al-Quran, itu dengan alam semesta, itu koheren. Sama-sama membingungkan, sama-sama rumit. Kalau alam semesta terjadi secara kebetulan, itu kemungkinannya 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3, maka bicara tentang Al-Quran itu lebih rumit daripada itu sebenarnya. Contoh misalnya, Mas, dari tadi kita ngobrol udah berapa lama nih? Udah 30 menitan? Iya, mungkin ada. 30 menit. Bisa nggak Mas Abdur mengulangi atau masih ingat nggak apa yang Mas Abdur katakan ketika buka acara ini? Salam tadi.
Apa kata-kata exactnya, presisinya? Presisinya tidak tahu, tapi saya kayaknya assalamualaikum teman-teman gitu kayaknya. Teman-teman, yang jelas kita udah tahu Mas Abdur bilang ini episode pertama, menghadirkan Felix Xiao, ini adalah datanya dan segala. Tapi Mas Abdur presisi nggak ingat semua. Presisinya tidak bisa diulang. Al-Quran diturunkan 23 tahun, 23 tahun diturunkan dan tidak pernah melalui proses editing. Semuanya dari awal sampai akhir. Ketika begitu sudah diucapkan, itu sudah langsung jadi Al-Quran. Nggak ada proses editing, nggak ada proses lihat ke belakang, nggak ada proses dihapus, nggak ada proses ditambah. Dan sangat presisinya luar biasa. Contoh. Sampai ke huruf-hurufnya segala semuanya. Contoh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya zalikal kitab artinya apa, Mas? Zalikal, saya tidak tahu, tapi kitab. Ya. Inilah kitab. Ini gitu. Kitab ini. Itu terjemahannya kitab ini. Anehnya adalah zalika itu adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dalam bahasa Indonesia itu. Kalau ini hadza. Oh, kalau jauh sekali zalika. Kalau ini, kalau di sini hadza. Berarti harusnya terjemahnya adalah kitab itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Oke. Tapi kok ada di dalam translasi kitab ini? Iya. Itu saya pernah ditanya sama orang-orang yang bukan muslim. Kitabmu salah. Buktinya kamu juga salah mengartikan. Zalikal kitab, berarti kitab itu. Maksudnya adalah kitab kami, bukan kitab kamu. Karena itu kata tunjuk jauh. Oh iya. Jadi kitab ini mengatakan kitab itu yang benar. Iya. Saya bingung, gak mungkin Quran salah. Pas saya baca, udah dibahas ulama ribuan tahun yang lalu. Artinya adalah zalikal kitab. Di dalam Al-Quran ada banyak kata untuk membahas tentang Al-Quran. Ada bisa jadi Alkitab, bisa jadi Quran. Menariknya di dalam Al-Quran, setiap kata-kata Quran selalu dibareng dengan kata hadza, hadzal Quran. Sedangkan kitab pakai zalika. Kenapa? Kitab artinya yang tertulis, kitab. Kataba menulis, Alkitab artinya adalah sesuatu yang tertulis. Dan kita tahu Al-Quran itu ditulisnya di mana? Di tempat yang dekat atau tempat yang jauh? Jauh. Fi lauhim mahfud. Al-Quran tuh ditulisnya bukan di bumi, ditulisnya di lauhul mahfud, ditulisnya di apa namanya, fi kitabim maknun, di tempat yang terjaga, yaitu di langit ditulisnya. Artinya ketika Allah merefer pada kitab ini, tulisan ini, tempatnya jauh. Tapi begitu Quran pakainya haza, seakurat itu. Karena Quran disebut Quran itu ketika bacaan, ketika ada di kita ini, yang kita baca di depan kita, maka haza. Tapi pada waktu lagi di lauhul mahfud sana, zalika itu kitab, itu belum namanya belum Quran pada waktu itu. Betul. Itu adalah kitab yang tertuliskan gitu kan ya, yang Allah kemudian tuliskan untuk manusia. Tentunya bukan nulis kayak manusia ya, tapi artinya pas waktu belum diturunkan namanya adalah Alkitab. Fi kitabim maknun, gitu kan ya, tempat tertulis yang terjaga. Nah itu baru ayat pertama, itu pembukaan suratul Baqarah, itu kan bikin main bowling lagi. Itu kan ya. Apalagi contoh di dalam surat yang sama, bayangkan dalam surat yang sama, saya nggak bisa membayangkan Nabi Muhammad bisa sepresisi ini, sedangkan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Contoh di dalam surat As-Saff, surat yang sama cerita tentang dua nabi yang saya sebut sama-sama apes di dalam Al-Quran. Nabi Isa sama Nabi Musa. Iya betul. Nabi Isa apesnya karena dituhankan, Nabi Musa apesnya karena dikomplain terus. Gitu kan ya. Nah maka bagaimana kemudian Nabi Musa mengadres atau membicarakan kaumnya? Dia berkata, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku. Tapi ketika Isa berkata pada kaumnya, dia tidak pakai ya qaumi, tapi dia berkata ya bani Israel. Ini saya pikir sebentar. Kenapa ini surat ya? Ini sama nih. Ini suratnya sama. Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku. Sedangkan Isa berkata ya bani Israel. Sedangkan yang dihadapi sama-sama Bani Israel. Kenapa enggak Nabi Musa tuh Bani Israel juga Bani Israel. Isa Bani Israel. Tapi kenapa Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku, sedangkan Isa berkata ya bani Israel? Kenapa tidak Musa juga berkata ya bani Israel? Atau Isa berkata juga ya qaumi, wahai kaumku? Ternyata Musa berkata wahai kaumku karena jelas dia punya bapak orang Bani Israel. Sedangkan Isa, Yesus, dia tidak punya bapak. Maka dia tidak bisa berkata ya bani Israel. Ya kaumku, dia tidak bisa berkata. Dia tidak bisa berkata begitu. Ya kaumku, dia karena berkata, bapaknya nggak ada. Iya Bani Israel. Karena Allah pengen menjaga bahwasanya Isa itu tidak ada bapaknya, bahwasanya ibunya itu perawan, wanita terhormat. Karena ketika kalau Nabi Isa alaihissalam bilang ya kaumku, seolah-olah seperti bapak saya Bani Israel juga. Ibunya Bani Israel, tapi saya baru sadar. Saya baru sadar. Iya benar. Sepresisi itu di dalam Al-Quran.
Itu main bowling. Banyak sekali ayat-ayat yang main bowling juga. Main blowing maksudnya. Dan itu cuma sedikit aja di dalam surat Asy-Syu'ara. Berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, akhuhum Lut, akhuhum Nuh dan segala macam. Tapi ketika Syuaib nggak disebutkan akhuhumnya, nggak disebutkan saudaranya. Ahum itu saudaranya. Ya, jadi ketika kemudian nabi-nabi ini berkata pada saudara-saudara mereka, akhuhum itqala Lut kepada siapa? Itqala Nuh kepada saudaranya dan segala macam. Tapi di dalam kasusnya Syuaib itu nggak dikatakan kepada saudaranya. Kenapa? Karena pada saat berkata dengan nabi-nabi yang lain, Lut berkata pada orang-orangnya, berkata wahai kaumku dan segala macam. Tapi Syuaib tidak dikatakan akhukum. Kenapa? Karena dia berbicara ashabul aikah, penyembah pohon. Maka tidak ada saudara dalam urusan akidah. Saudara dalam kemanusiaan ada. Ketika misalnya contoh, ketika diutus misalnya orang-orang, ketika Syuaib diutus kepada Madian itu dikasih ahum bisa, penduduk Madian. Tapi kalau ashabul aikah itu penduduk Madian. Tapi ketika membicarakan keyakinan itu tidak ada saudara. Itu presisi sekali Al-Quran. Presisi sekali. Dan banyak sekali yang presisi yang lain. Gampangnya gini ya. Ketika Felix berkata kepada Abdur dan dia adalah orang Depok, wahai saudaraku, ayolah ikut pada Allah. Allah tidak meminta hartamu sedikit pun atas dakwahku ini. Berkatalah Felix kepada misalnya siapa lagi, orang Jakarta, wahai kaumku. Tapi begitu kemudian berkata kepada misalnya contoh orang Bandung, tapi orang Bandungnya disebut bukan orang Bandungnya. Kebetulan di Bandung ini ada terkenal satu pohon senantiasa disembah misalnya. Berkata kepada penyembah pohon Bandung, tidak ada hukum, tidak ada saudara dalam akidah. Loh kok bisa? Kita baca itu biasa-biasa aja, tapi ada satu hukum yang hilang. Aduh, saya gini yang saya pengen belajar bahasa Arab ya Allah. Ternyata sedetail itu kalau kita mengerti bahasa Arab ya. Sangat detail sekali. Dan ada banyak lagi yang sangat detail sekali. Bahkan Al-Quran itu sebenarnya adalah mukjizatnya adalah bahasa. Maka ketika saya melihat bahasa itu balik lagi, saya berkata begini, ini yang buat bukan manusia. Nggak mungkin sedetail ini. Kalau misalnya yang buat manusia, pastilah kemudian ada kesalahan. Saya aja revisi terus perkataan-perkataan saya dari tadi ahuhum dan segala macam. Ahuhum bukan ahukum, itu kan ya, kepada ahuhum saudara mereka, itu kan ya. Maka kemudian ya pulang dari sini juga kita akan koreksi lagi semua perkataan karena kita senantiasa salah. Tapi bisa nggak sih dibayangkan kata orang gini, semakin banyak berbicara semakin banyak salah. Kita berbicara 30 menit dengan berbicara 1 jam. Pasti lebih banyak salah di 1 jamnya. Ini Al-Quran diturunkan 23 tahun. Terus menerus dan tidak ada satupun kesalahan. Maka Allah katakan wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan kalau kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, datangkan satu surat yang semacamnya. Atau temukanlah kalau ada yang bertentangan satu surat ini. Udah banyak orang mencoba dan ternyata tidak bisa. Justru ketika mereka mencari, mereka mendapatkan bukti yang lebih banyak lagi atas kebenaran Al-Quran. Itu luar biasa Al-Quran. Aduh, maksudnya saya tuh dari kecil, maksudnya lahir di keluarga Islam ya. Cuman kadang-kadang ya saya sadar bahwa kadang-kadang tuh berbicara begini tuh saya kayak baru dapat gitu. Dan memang baru dapat gitu, kayak wow begitu ya ternyata. Semua orang begitu, Mas. Bahkan ada orang yang berkata gini, Allah mengibaratkan ilmu Allah itu seperti lautan di dalam suratul Kahfi. Andaikan seluruh lautan dijadikan sebagai tinta dan kemudian dijadikanlah tinta itu untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan dapat ditulis walaupun didatangkan samudra semacamnya lagi. Lautan semua itu jadiin tinta, didatangkan semacamnya tetap tidak bisa tertulis. Artinya gini, pernah dibahas oleh para ulama, andaikan samudra itu adalah lautan itu adalah ilmu Allah, maka Mas Abdur nyebur ke lautan, terus kemudian ke atas lagi, ngeringkan badannya. Setelah itu nyebur lagi. Pertanyaannya, air yang disentuh itu sama atau berbeda dengan air yang di awal? Sama. Setiap kali Mas keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, itu adalah ayat yang berbeda. Itu adalah pengertian yang berbeda. Makanya ada satu makna daripada suratul Fatihah yang saya baru ngerti setelah 17 tahun masuk Islam. Oh iya, apa tuh Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saya baru ngerti setelah 17 tahun. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu kan kita doa tiap hari tuh. 17 kali kita berdoa minimal, tunjukin saya jalan yang lurus. Tapi kita sadar nggak sih apa yang dimaksud dengan petunjuk jalan yang lurus? Islam jelas. Tapi lebih spesifik lagi apa? Dijelaskan di ayat setelahnya itu bukan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah jalan yang kamu kasih kepada orang-orang sebelum kami. Berarti kan sejarah. Berarti letak hidayah itu ada pada sejarah.
Iya, iya. Berarti Allah. Karena kalau kita mau tahu jalan yang dikasih sama Allah yang buat orang terdahulu, ya kita harus baca sejarah. Betul. Dan mereka siapa? Allah jelasin lagi di dalam Al-Quran. Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 yang harus kita pahami. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Memahami 4 orang ini akan semakin mengenal Allah. Balik lagi ma'rifat. Kita akan ngerti bagaimana praktek ma'rifat itu ketika kita mendalami 4 jenis orang ini. Dan 4 jenis orang ini adalah 4 orang, maksudnya 4 jenis yang sudah di tingkat ma'rifat tapi syariatnya nggak ditinggal ya. Syariatnya jelas, dia masih sholat. Iya. Makanya cara paling mudah untuk mengatakan orang-orang yang, ya mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang bilang kulo manunggaling kaulo marang Gusti. Saya tuh sudah bersatu antara saya dan Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah saya adalah Tuhan. Ya, kadang tinggi tuh, sekali dia tuh. Ya, kadang tuh kayak ya kan sholat tuh untuk apa? Untuk mengingat Allah. Saya sudah mengingat kok. Saya udah eling. Maka kita katakan, siapa yang paling banyak mengingat Allah? Tentunya Rasulullah. Iya. Maka Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Iya. Rasulullah ketika sholat sampai kakinya bengkak, terus kemudian Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, emang harus seperti itu? Iya, bukankah engkau sudah adalah orang yang sudah dijanjikan surga? Betul, emang harus segini-gininya? Kata Rasulullah, bukankah aku tidak lebih pantas bersyukur? Aku sudah dijamin tempat kayak gitu, bukankah aku harus lebih banyak bersyukur lagi? Ini mindsetnya Rasulullah. Kalau kita mindsetnya sudah ada privilege, ya udahlah ya. Gitu kan ya. Ya Allah. Nah ini kan bagaimana cara mengenal Allah, berarti ya kita lihat bagaimana cara mereka ini mengenal Allah, sehingga kita tidak keluar jalur daripada orang-orang yang mengenal Allah ini. Siapa? Mereka para nabi, mereka para siddiqin, para sahabat-sahabat Rasulullah, 4 sahabat khususnya, lalu kemudian para syuhada, orang-orang yang mereka wafat di jalan Allah, dan para solihin, mereka yang orang-orang para ulama. Nah, begitulah kita mengenal orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga ketika kita melihat, oh ini jalannya, oh begini tuh caranya. Ada misalnya contoh ya, kita lihat orang-orang Palestina, jelas mereka para syuhada. Menarik ketika bahkan kita nggak usah baca sejarah ya, sejarah itu kadang-kadang ada di depan mata kita kan, itu kan sudah sejarah tuh Palestina. Menarik ketika seorang ibu ketika ditanya, bagaimana pandangan kamu kalau seandainya itu anakmu kan ada 4 dan semuanya syahid, bagaimana pandangan ibu? Ibu sedih nggak sih sebenarnya? Ibunya bilang begini, kalau saya punya anak 1 lagi akan saya kasih fisabilillah. Loh, pandangan seperti apa yang mendasari orang-orang supaya untuk berpikir seperti ini? Karena bagi dia apa yang Allah sediakan lebih bagus. Atau anak-anak terus kemudian bilang gini, kalian kira kalian selamat? Enggak, kami yang selamat. Loh, kan kalian mati semua. Ya itu yang selamat. Kalian yang nggak selamat. Karena yang meninggal itu yang selamat justru. Lu yang nggak selamat. Kita pikir iya juga ya. Itu kan juga, ya. Mereka sudah lulus ujian, silakan siapa yang duluan selesai ujian boleh pulang duluan. Nah, itu mereka yang pulang duluan itu. Ya, mereka sudah duluan. Kita ini masih di tengah ujian ini. Kita ya Allah. Masih di ujian. Itu ya itu makna mengenal Allah.